Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpan Panah Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, langsung aja ya. Ini ada pertanyaan, jadi begini. Kalau Jor EF untuk tambah tenaga, apakah ada burung yang hanya makan fur dan jangkrik saja bisa juara? Oke Om, jadi gini ya, tidak semua burung itu cocok di Jor. Jadi kalau diartikan Jor itu kan pemberian EF dengan jumlah yang banyak, ya. Mudahnya itu diberikan dalam jumlah yang banyak dan sepuasnya gitu ya, Jor EF gitu. Dia banyak ngasihnya ya. Nah, tidak semua burung itu cocok dikasih banyak. Malah ada kasus burung itu kalau kita dalam satu waktu gitu ya, kok kita kasih EF dalam jumlah yang banyak ya, waktu mau kita gantangkan itu malah burungnya gembos. Kok bisa seperti itu ya? Padahal harusnya EF itu untuk tenaga. Teman-teman, jadi EF ini kan extra fooding artinya ya. Atau pakan tambahan, pakan ekstra. Yang kita berikan ke burung kita. Maksud dan tujuannya kan jelas sebenarnya. Kalau urusannya dengan makan itu pasti tenaga teman-teman. Ini logis. Sebodoh-bodohnya orang pasti paham lah ya. Untuk dapatkan tenaga itu lewat makan, lewat nutrisi. Oke, bahan bakarnya itu tadi. Tapi anehnya di waktu kita kasih Jor, kok burung malah kayak gembos. Mungkin ini hampir sama, ya, hampir sama. Kan ada orang, ini ada orang yang saat dia dikasih makan dengan mungkin porsi yang besar, daging semua, habis makan lemes, ngantuk, kan gitu ya, ada kan? Nah, kenapa seperti itu? Jadi teman-teman, di orang pun juga tidak semua orang saat diberikan makan dalam porsi yang besar, dia langsung ngelokro. Tahu ngelokro? Ya, langsung ngelemesi terus ngantuk. Enggak. Itu tergantung pada metabolis dia, gitu ya. Metabolis makhluk hidup itu sendiri. Jadi gini teman-teman, kenapa di saat diberikan porsi besar, entah itu manusia atau burung, ya, yang dia ada permasalahan kok jadi malah gembos, kok jadi malah ngantuk, kok jadi malah malas. Karena apa? Di saat asupan masuk, ini kalau untuk manusia, kerja pankreas itu sangat berat. Ya, organ itu akan bekerja sangat berat, apalagi unsurnya protein gitu ya. Jelas berat, akhirnya apa? Ngelemesi. Burung juga begitu. Nah, tapi tidak semua burung begitu gitu loh ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya ini saat menjawab atau memberikan satu arahan itu tidak burung tuh kaku seperti ini gitu ya, enggak ya, fleksibel ya, karena saya tahu betul burung itu macam-macam ya. Contohnya kayak ini tadilah kita bagi menjadi dua lah. Satu sisi memang ada burung itu yang mintanya dijor atau dia minta sesuatu yang tinggi gitu ya. Ada burung itu yang nggak bisa dijor. Tapi bukan berarti burung yang tidak dijor ini tidak ditambahkan. Soal ditambahkan atau tidak itu juga sesuaikan dengan kebutuhan aja lah. Saya rasa semua orang menginginkan perform di burungnya waktu digantangkan itu burung bisa main top perform. Kerjanya maksimal. Burung gacor ya kan, ada aksi, ada ekspresi saat dia itu tarung ya, mengekspresikan bahwa dia bersaing. Dan dia dituntut untuk gacor atau bunyi dari awal lomba sampai akhir lomba. Tentu saja ini membutuhkan tenaga. Kan begitu toh. Nah, ngomong-ngomong untuk masalah tenaga ini kan bukan berarti harus jor. Paham? Disesuaikan saja. Anggap saja nih, burungmu
Ini kan masuk ranah settingan lomba nih ya, disetut. Ada yang disetut itu anggap aja begini, hanya menggunakan jangkrik yang tadinya mungkin jangkriknya 5 jadi 7, ya kan? Yang tadinya jangkriknya 5 ada yang dikelipatkan jadi 10, ya kan? Ada seperti itu. Ada yang jangkriknya tetap 5 tapi pakai kroto sesendok. Ada yang pakai 2 sendok. Ada yang tadinya jangkrik 5 terus ditambahkan Hongkong. Ada juga yang ditambahkan ulat Hongkong. Ulat Jerman. Loh Om, kok macem-macem nih Om? Lah ini yang cocok untuk burungku yang mana? Ya perlu dicari. Gitu loh ya, dicari. Cuman agar gampangnya gitu loh ya. Wah ini gampang, orang rawat sekarang tuh gampang. Ya ngelihat aja pembahasan-pembahasan ya seperti mana umpamanya kicau ini, akhirnya kalian punya satu gambaran. Oh, yang dimaksud burung yang diperlukan diberikan tambahan setut itu cocoknya pakai jenisnya apa? Itu tuh burungnya yang seperti ini. Ya, jadi mintanya apa gitu kan ya. Ya. Contoh nih, anggap aja burungmu nampak kayak kurang birahi, ya kan? Burung yang kurang birahi biasanya tidak respon. Kurang bongkar burungnya juga. Burung itu kalau nanggung birahinya nggak bongkar dia. Ketemu musuh ya banyak ngukluknya, mungkin banyak jedanya, terus kurang pokoknya kurang. Nah kalau dirasa burungnya kurang birahi, kamu bisa mainkan pakai kroto, karena kroto itu cepat untuk menambah tenaga juga dan juga menambahkan birahi, oke? Terus kalau dirasa burungmu kayaknya kurang, tensinya kurang naik nih, emosinya kayaknya kurang nih, mainkan jenis ulat, ya kan? Ulat Hongkong bisa, ulat Jerman bisa, ya kan? Itu kamu bisa kasih. Terus kalau kamu pengennya burung itu hanya tenaga saja, ya yang paling umum itu biasanya pakai jangkrik. Ya kalaupun jangkriknya pengennya lebih spesifik lagi, jangkrik yang dianggap lebih lambat, ya lebih lambat untuk menaikkan birahi burung. Ya contohnya seperti mana jangkrik kalung. Jadi bedanya itu teman-teman, kalau jangkrik alam ya clearing itu dia itu tinggi akan asam amino gitu ya. Terus kalau jangkrik kalung itu dia memang kadar airnya tinggi. Nah, di antara dua jenis jangkrik ini memang yang paling cepat untuk kita untuk settingan lomba loh ya, yang pengennya kan begini. Nambah tenaga tapi birahi nggak ngikut nih, ya kan? Kalaupun ada ngikut birahinya tapi nggak usah terlalu tinggi, ya udah pakai aja yang jangkrik kalung. Gitu ya. Nah, jadi nggak harus semua itu dijor. Ingat itu tadi saya katakan di awal bahwa sebagian burung itu kalau dijor itu malah ngelokro, ya kan? Tapi ada burung dan juga banyak burung yang dijor itu juga dia tambah enak, itu juga enak. Artinya semua itu butuh disesuaikan di burungnya dan itu harus dicari. Wah sulit dong Om, harus cari. Ya sulit itu kalau nggak tahu caranya. Paling tidak kamu dengan adanya pembahasan ini kamu sudah ada gambaran lah ya. Kalau di pembahasan ini aja kamu agak sulit untuk menerima satu gambaran, yaitu agak sulit memang gitu ya. Sulitnya lagi kalau kamu nggak mau action. Kamu harus action. Kamu harus cari. Teman-teman, nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya pemain. Anggap aja saya beli burung lah ya. Burung sebenarnya udah jalan lapangan ukuran lapres, ya kan? Terus apakah saya sudah cukup dengan burung itu seperti itu saja? Ya, kalau saya sih enggak. Dan saya rasa juga umumnya pemain begitu. Mereka akan lebih memaksimalkan lagi. Lah, cara mereka untuk memaksimalkan lagi kan harus ada penjajakan lagi, harus dicoba. Kalau kamu nggak berani mencoba, ya sudah, gitu-gitu aja. ya, untuk sesuatu yang menunjukkan satu, ini kan burung sudah ada potensi untuk sesuatu yang berkualitas, dia menunjukkan kualitas terbaiknya seperti apa, ya perlu kita jajaki, perlu kita memaksimalkan itu tadi, ya kan? Yang tadinya mungkin anggap aja aman-amanan saja pakai jangkrik gitu ya, ya udah kita coba main kroto.
gimana hasilnya, evaluasi setelah digantangkan, ada cocok enggak nih, ya. Nanti kalau nggak cocok, nggak cocoknya di mana, ada perubahan itu bukan hanya soal jenis jangkriknya saja, tapi ya kalau kita sudah main dengan menaikkan porsi EF ini ya, dirasa kok perubahannya sangat besar ya, maka kita perlu ada juga sesuaikan dengan rawatan, kita imbangi. Jadi bukan hanya sekedar memberikan. Contoh simpelnya begini teman-teman, semua jenis EF yang kita kasih itu juga akan meningkatkan hormon testosteron, artinya urusannya juga akan birahi gitu loh ya, meningkatkan birahi. Ya, cuman kan efek di burung itu juga berbeda-beda. Tapi ya logikanya dengan kita menambahkan porsi EF karena di situ juga ada asam amino kan ya, yang jelas ini akan cepat untuk meningkatkan hormon testosteron, ya kan? Nah, di sini apa yang perlu kita imbangi, yaitu dengan rawatan. Supaya itu tidak meningkat, maka kita perlu redam. Yang kita butuhkan kan adalah tenaganya, ya kan? Supaya dia tidak naik tensi karena ya naiknya porsi protein itu yang jelas itu suhu tubuh meningkat teman-teman. Ya. Itu kan akan berhubungan juga dengan apa? Sistem metabolis juga. Nah, maka untuk meredam ini supaya tensi tidak terus naik, maka kita perlu imbangi dengan contohnya seperti mana mandi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal burung yang hanya fur dan jangkrik. Jadi gini teman-teman. Mungkin orang akan mengatakan, apalagi kalau aku melihat dari komen-komen yang masuk nih ya. Ada kan yang komen begini. Ya burung itu lihat karakter, terus tidak semua burung itu sama. Jadi ya alangkah tololnya menurut saya orang itu yang di saat saya menyarankan sesuatu, ya kan? Karena saya orangnya tidak kaku, tidak terus kalian tuh harus begini, burung tuh setahu saya begini dan harus begini, enggak. Kan macam-macam burung yang ini ya contohnya seperti mana pembahasan saat ini gitu ya. Ada burung itu yang pakai jor bisa, ada yang nggak bisa, kan begitu. Ya kan fleksibel saya ini. Tinggal lihat di burungnya. Oke kan ya. Nah, anggap aja ini satu contoh ya yang saya temukan di burung saya ya, yang kalau di burung-burung saya yang ada di rumah ini, satu contoh aja kayak roda emas. Roda emas itu dari ternakan saya nih teman-teman ya. Dia nggak main tuh kroto itu. Kalau dia kasih kroto, aku kasih kroto nih ya. Yang terjadi apa? Mainnya hiper tapi ngempet. Apakah saya waktu lihat burung itu begitu langsung saya putuskan untuk tidak kasih kroto? Ya enggak juga. Saya juga cari. Dalam perjalanan waktu itu akhirnya saya tahu, oh iya ini kayaknya nggak cocok nih pakai kroto. Ya, maka saya tidak kasih kroto, saya pakai jangkrik aja. Ya. Dan burung-burung saya yang lain juga ada yang seperti itu, yang dia hanya cocoknya pakai jangkrik. Nah, kalau yang cocoknya pakai jangkrik seperti ini, setutnya bagaimana? Ya setutnya tetap pakai jangkrik juga gitu ya, karena dia nggak cocok dengan yang lain. Kenapa Om Sanda tidak dikasih ulat Hongkong? Karena dia tidak butuh. Paham kan? Karena dia tidak butuh. Karena menurut saya untuk ukuran emosi di burung yang ya saya katakan ini tadi si roda emas ya, dia nggak butuh karena dia bagus, untuk karakter dia bagus gitu. Nah, saya juga ada punya nih teman-teman, dimana burung yang ini nanti akan juga jadi satu pertimbangan ya, kayak teman-teman mungkin ada yang tidak cocok. Nah, maka ini loh tadi ada sebagian kan juga saya ini tidak memaksakan kamu untuk burung yang sewaktu saya bahas kamu harus tahu burung ini, karena saya juga membahas banyak burung gitu kan. Artinya burung itu lebih ke pemahamannya apa? Menyesuaikan kebutuhan burung masing-masing. Betul, punya karakter masing-masing nih burung. Kebutuhannya juga masing-masing. Maka, ya kan, kamu ikuti mana yang menurutmu cocok gitu loh untuk burungmu. Contoh nih kayak barakuda. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, apa mungkin burung bisa main 3 sesi dengan hanya setut jangkrik? Nyatanya bisa. Jadi gini teman-teman, saya punya satu burung yang cukup tua. Tapi ini yang saya ceritakan ini burung udah mati ya. Burung kalau di total itu umurnya sekitar 20 tahun lebih.
Ya terakhir mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu waktu saya pulang ke Lampung, saya bikinkan konten kan burung itu. Saya udah mengatakan bahwa burung itu umurnya lebih dari 20 tahun. Itu burungnya belum mati waktu itu. Ya jarak 2 tahun dari itu atau setahun dari itu dia mati itu kan. Karena matanya udah nggak bisa lihat semua. Ya burung itu dulunya dari muda hutan si barakuda. Dulu waktu aku pegang di sini namanya lawangati. Saya pegang burung itu dari sejak tahun 2012. Ya, 2012 sampai 2016. Ya kan? Setelah itu saya kirim burung itu ke Lampung. Diminta sama bapak untuk main di sana. Karena kebetulan teman-teman saya waktu itu cukup sibuk ya. Lagi senang dengan organisasi perburungan. Ya, waktu itu. Jadi saya cukup sibuk. Tiap minggunya itu di luar kota, nggak sempat main event, ya kan? Saya selalu keluar kota itu setiap minggunya. Berangkat itu biasanya hari Jumat, pulangnya Senin kalau nggak Selasa. Itu terus-terusan seperti itu. Ya di Pontianak, ya di Kalimantan itu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Terus di Sumatera juga ya, di Pulau Jawa ini juga. Terus itu selama 2 tahun pokoknya saya itu aktif dalam organisasi perburungan. Ya dulu kan saya ini teman-teman aktif pencurian, terus kebetulan juga di satu organisasi yang saya bentuk bareng sama teman-teman. Ini kan organisasi OPPI ya. Di situ koordinator juri pusatnya kan saya, ya kan. Jadi saya harus hadir di setiap ada diklat juri. Kalau sekarang tuh memang ini teman-teman ya, kita mungkin 5 tahun inilah sudah jarang kali mendengar soal diklat juri. Memang eranya beda dan perburungan itu ya begitu dari dulu. Ada masanya ya, dulu mungkin ada satu komunitas gitu ya dari independen gitu bikin ya diklat. Terus bikin lagi IO yang ada produksinya diklat gitu ya. Nah kalau sekarang memang jarang ada diklat. Sekarang ini kan eranya komunitas. Jadi jarang ada juri baru. Ya jurinya ya dari komunitas itu. Ya waktu itu aku sering diklat orang gitu. Nah burungku ini tadi dulu kan namanya lawangati itu. Saya kirim ke Lampung itu jadi barakuda itu namanya itu ya. Burung itu makannya tuh hanya pur pansi sama jangkrik. Jangkriknya nggak banyak, jangkriknya cuma 5 karena dia ini nggak begitu suka dengan EF juga. Jangkrik itu kalau telat aku kasih, jadi aku itu kalau ngasih jangkriknya itu teman-teman ya, waktu pagi itu saya keluarkan, itu pur sama air minum saya copot kan, sewaktu saya ambil angin-anginkan, terus setelah itu kasih air minum sama kasih jangkrik, baru dia mau makan semua nih. Kalau seumpama telat nih, dalam pagi ini tadi mungkin biasanya saya keluarkan dia itu setengah 7 lah atau jam 6 itu saya keluarkan. Kok saya keluarkan dia jam 9, keburu dia udah makan kenyang tuh furnya, ya kan? Itu udah nggak mau makan jangkrik lagi. Biasanya kalau dikasih jangkrik itu dimakan cuma 3, yang 2 disisain tuh. Karena burung itu memang suka banget sama fur ya. Padahal dulunya dari muda hutan. Nah, soal EF yang lain, contohnya kayak kroto, udah dia nggak doyan, pilih dia itu mati daripada makan kroto. Loh, kok gitu Om Sanda? Dan semua itu juga sudah saya coba. Ya nggak mungkin lah saya seorang pemain terus nggak jajaki, nggak coba-coba, pasti coba itu. Ya, bukan hanya soal EF saja, soal rawatan juga. Saya jajaki mana nih yang pas untuk burung saya. Akhirnya ketemunya yaitu tadi, furnya pakai fancy. Jangkriknya cuma 5. Nah saat setut pakan ini gimana? Nah momen setut pakan itu saya mulai di H-1 di hari Sabtu itu mulai setut tuh ya, sedikit memaksakan untuk burung itu banyak makan jangkrik. Gimana caranya Om Sanda? Jadi ya burung itu sedikit aku ganggu juga ya untuk istirahat dia. Contohnya nih kayak hari Sabtunya, mulai dari pagi itu saya kasih dulu ya kan, terus nanti setelah siang hari itu saya kasih lagi 5 lagi. Nanti sore itu kan normal ya. Terus sekitar jam 9 malam itu saya kasih. Oke. Nanti jam 12 saya kasih.
ya, tengah malam lah, nggak harus jam 12, pokoknya tak kasih, besok paginya tak kasih. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Kan? Untuk setut ini tadi hanya pakai jangkrik, tambahkan 555 ini tadi. Ya kan? Nah, akhirnya apa yang aku dapat nih untuk burungku kerjanya? Burung itu udah biasa itu main 3 sesi. Bahkan ya saya juga pernah itu mainkan 4 sesi. Kalau 3 sesi teman-teman ya, tidak ada yang namanya perubahan performanya. Stabil dia tuh dari sesi pertama, kedua, ketiga tuh stabil ya. Ya kan? Nah, burung ini kan sebenarnya punya kendala juga. Awalnya burung ini tuh masalahnya burung yang ngelowo di depan. Ya kan? Itu pernah aku bahas kan ya, soal ngelowo di depan. Ini udah nggak ada ngelowonya dari awal menggantang pertama, sesi kedua, sesi ketiga, bahkan keempat. Nah, keempat ini memang agak sedikit penurunan lah. Penurunan di 4 ini biasanya lebih ke dia itu kurang ngotot gitu ya. Bisa jadi karena tenaga mulai habis ya, wajar saja itu ya, udah main 4 kali. Bisa juga karena sudah mulai apa? Untuk tensi dia itu mulai kurang ya. Tapi aku sih ngelebihnya sih di tenaga. Apakah itu tidak bisa diberikan langsung tenaga itu di lapangan? Oh, mungkin disetut lagi di lapangan. Nah, masalahnya burung itu kalau sudah lihat burung ya, itu sudah ogah-ogahan. Wong dia itu tidak lihat burung aja udah ogah makan jangkrik, apalagi udah lihat burung. Ya. Itu ya. Jadi gitu Om. Kalau ditanya ada apa enggak, ada banyak gitu ya. Cuman saya kasih pemahamannya gini. Kenapa kok orang-orang itu yang burungnya sudah enak nih dengan jangkrik sekian-sekian, mungkin udah nggak pakai neko-neko, kok ada yang diupayakan. Saya rasa teman-teman, yang namanya pemain itu asal dia cetak ya, asal dia cetak, asal bahasa yang kerennya kan nyetak burung gitu ya, atau burung yang dia dapat dari bahan dia poles, diupayakan akhirnya burung kerja maksimal gitu ya. Entah itu burung yang hanya dia tahu bakat terus dibeli, atau burung yang punya bakat dengan bermasalah, mungkin burung itu ada masalah ciak bulu dan sebagainya, terus dia poles akhirnya burung jadi kerja enak, kerjanya lebih maksimal. Saya rasa kalau untuk pemain-pemain yang akhirnya burungnya jadi harga mahal, yang tadinya beli murah, itu mereka pasti cari-cari, mereka gali ini sampai ketemu pas enaknya. Jadi yang bikin mahal itu ya ini tadi, menemukan settingan yang pas untuk burung itu sebenarnya, sehingga burung itu bisa kerja maksimal gitu ya. Oke, mungkin gitu aja, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.